Di perairan pantai selatan Sukabumi, sebuah kapal nelayan tua ditemukan hanyut dengan 49 mayat yang tersusun rapi seperti tumpukan daging busuk di lambungnya, penuh luka sadis. Leher tergorok, perut robek, dan organ hilang yang dicabut paksa dengan pisau tumpul. Awalnya diduga kecelakaan laut atau perdagangan manusia gagal, tapi investigasi mengungkap intrik brutal. Bau amis darah segar, cat kapal yang disemprot buru-buru untuk tutupi noda pembantaian, dan dokumen hilang yang menyembunyikan jejak sindiket. Kapten Polisi Dadang Suparman, seorang detektif keras kepala dengan masa lalu kelam, memimpin penyelidikan penuh pengkhianatan, ancaman maut, dan konspirasi politik. Ternyata dalangnya adalah Haji Ujang, seorang tokoh Sunda terhormat di desa pantai Sukabumi yang dielu-elukan sebagai pahlawan nelayan, tapi sebenarnya mengendalikan jaringan perdagangan organ manusia, narkotika, dan pembunuhan massal di kapal induk rahasia Samudra Hideung. Dengan bantuan asistennya Bribka Entin, dokter forensik Dr. Neng Siti, dan wartawan muda Asep, Dadang menghadapi serangkaian penyiksaan brutal, penggerebekan berdarah, dan pengkhianatan dari dalam kepolisian, hingga klimaks di kapal maut di mana organ dicabut hidup-hidup dan mayat dibuang seperti sampah. Cerita ini penuh twist investigasi kriminal, bukti palsu, saksi dibungkam dengan mutilasi, dan korupsi pejabat yang melindungi Haji Ujang demi keuntungan gelap, menggambarkan kegelapan manusia yang lebih mengerikan daripada badai laut. Langit sore di perairan pantai selatan Sukabumi tampak muram. Awan hitam pekat menggantung rendah seperti kain kafan yang siap menyelimuti rahasia kelam. Ombak bergemuruh tanpa henti, memecah karang dengan suara retak tulang yang menggetarkan. Kapal patroli laut milik Polairut Sukabumi melaju pelan, memotong gelombang yang ganas, seolah laut itu sendiri marah atas apa yang disembunyikannya. Dari kejauhan, sebuah kapal nelayan tua terlihat terombang-ambing tanpa arah, seperti mayat mengapung di permukaan air keruh. Cat putihnya terkelupas parah, meninggalkan bercak hitam gosong seperti daging terbakar, dan tiang layarnya patah miring ke satu sisi, seakan-akan dipatahkan oleh tangan raksasa yang penuh dendam. Kapten Polisi Dadang Suparman memicingkan mata tajamnya, pria paruh baya dengan wajah berparut bekas luka lama, dari pertarungan jalanan di masa mudanya. Sorot matanya tegas, terbiasa menghadapi kerasnya ombak, dan kegelapan kejahatan manusia yang lebih mengerikan daripada badai. Tapi kali ini, firasat buruk menyergapnya seperti pisau dingin menusuk perut. Kapal itu terlalu sepi, tidak ada tanda kehidupan, bahkan bendera darurat atau lampu sinyal pun tak berkedip. Turunkan kecepatan, dekati pelan. Jangan sampai nabrak. Perintah Dadang dengan suara berat seperti geraman harimau lapar. Anak buahnya Bribka Entin mengangguk cepat dan mengatur haluan. Suasana di kapal patroli mendadak senyap. Hanya deru mesin yang menggeram pelan, sementara semua mata tertuju pada kapal nelayan yang semakin jelas bentuknya, seperti monster laut yang bangkit dari dasar neraka. Aroma amis mulai tercium, terbawa angin lembab yang menusuk hidung. Bau darah busuk bercampur daging membusuk begitu pekat hingga membuat perut mual. Saat jarak cukup dekat, dua petugas mengaitkan tali tambang ke sisi kapal nelayan untuk menahannya. Dari geladak, pintu kabin tertutup rapat. Jendela pecah berantakan dengan pecahan kaca berlumur noda gelap yang mengering seperti darah kental. Percak-percak hitam menempel di dinding kayu, seolah darah yang muncrat dari luka menganga. Dadang merasakan dadanya sesak, seperti dihimpit beban mayat tak terlihat. Siapkan senjata. Kita masuk, katanya singkat, suaranya dingin tapi penuh kewaspadaan. Dengan langkah hati-hati mereka menaiki kapal nelayan itu. Lantai kayu berderit nyaring di bawah sepatu mereka. Seolah kapal tua itu merintih kesakitan, tak sanggup lagi menopang beban dosa yang dipikulnya. Sunyi senyap menekan telinga, tak ada suara burung camar yang biasanya berisik di tengah laut, tak ada hembusan angin yang menyegarkan. Hanya keheningan mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Dadang menendang pintu kabin depan dengan keras, bunyi kraak, nyaring memecah keheningan seperti tulang patah. Seketika, aroma busuk yang lebih tajam menyeruak keluar, menusuk hidung hingga membuat salah satu petugas muntah hebat. Isi perutnya tumpah ke lantai dengan bau asam campur muntahan. Mereka menutup hidung dengan lengan baju, tapi bau itu tetap menyelinap masuk, pekat dan menjijikan seperti daging manusia yang dibiarkan membusuk berhari-hari. Ya Allah, bisik Entin lirih, suaranya gemetar. Di dalam kabin, bukan nelayan yang mereka temukan, melainkan tubuh kaku yang membiru. Satu mayat yang tergantung di dinding seperti boneka rusak.
Matanya melotot lebar, pupil hitam penuh teror abadi. Mulut setengah terbuka dengan lidah tergantung bengkak dan biru kehitaman. Tangan terikat tali nilon yang mengikat erat hingga kulit terkupas dan darah mengering, membentuk garis-garis hitam. Bekas luka menganga di lehernya begitu dalam. Daging robek kasar seperti digorok dengan pisau tumpul yang diseret bolak-balik. Darah kering menetes ke dada yang retak tulang rusuknya, mungkin dihantam palu berulang kali hingga dada cekung. Dadang mengeraskan rahangnya, mencoba tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. Ini baru awal. Periksa seluruh kapal, perintahnya, suaranya bergetar tapi tegas. Mereka bergerak menuju lambung kapal, tempat penyimpanan hasil tangkapan ikan yang biasanya dingin dan lembab. Pintu besi karatan itu sulit dibuka, tapi begitu terbuka pemandangan neraka terpampang di depan mata. Deretan tubuh manusia, puluhan jumlahnya tersusun rapat seperti tumpukan daging di pasar gelap. Ada yang masih mengenakan baju lusuh robek-robek, memperlihatkan luka tusuk dalam di perut hingga usus bergelantungan keluar, basah dan berbau amis darah segar. Ada pula yang hanya tertutup kain seadanya. Kulitnya terkupas di beberapa bagian seperti disayat hidup-hidup, jari-jari patah ditekuk paksa ke belakang hingga tulang menonjol putih di antara daging merah. Wajah-wajah mereka membeku dengan ekspresi ngeri yang tak terlupakan. Mata satu korban dicungkil keluar. Rongga matanya hitam berlubang penuh darah kering, yang menetes seperti air mata hitam. Mulut lain terjahit kasar dengan kawat berduri. Bibir robek dan berdarah. Kepala seorang lagi retak di belakang. Otak bocor keluar seperti bubur busuk yang menetes ke lantai. Lalat berkerumun di luka-luka itu. Suara dengung mereka seperti nyanyian kematian. Petugas yang melihat langsung terdiam. Sebagian berpegangan dinding agar tak jatuh. Entin menutup mulutnya. Matanya membesar tak percaya. Hampir muntah lagi. Dadang berdiri di pintu, napasnya berat, menghitung satu persatu jasad dingin itu dengan hati-hati. 49 nyawa yang kini hanya tersisa sebagai potongan daging busuk, di ruang sempit berbau amis darah dan urin. Angka itu membuat laut luas terasa semakin menakutkan, seperti jurang tak berdasar penuh jeritan tak terdengar. Dadang menarik napas panjang, lalu menutup pintu lambung perlahan. Tapi suara derit besinya seperti jeritan terakhir korban. Segel kapal ini. Jangan ada yang keluar masuk. Tegasnya, suaranya bergetar penuh amarah. Semua anak buahnya mengangguk. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat itu sendiri. Tak ada yang berani bersuara lebih. Hanya deru ombak yang kembali terdengar. Seperti bisikan laut yang menyimpan rahasia pembantaian massal. Kapal nelayan itu kini bukan lagi bangkai kayu hanyut, melainkan saksi bisu dari tragedi brutal yang akan mengguncang Sukabumi, mungkin seluruh Jawa Barat. Di kejauhan, matahari tenggelam menyisakan langit merah darah di ufuk barat, seperti noda darah yang tak pernah hilang. Dadang berdiri di geladak kapal patroli, menatap lurus ke cakrawala, hatinya diliputi tanya yang menusuk. Siapa yang tega melakukan pembantaian seperti ini? Apa maksud penyusunan jasad-jasad itu seperti barang gudang, siap dijual? Yang jelas ia tahu satu hal. Malam ini adalah awal dari badai panjang yang akan menyeret banyak pihak, menguji batas keberaniannya, dan mungkin meninggalkan bekas luka baru di tubuhnya sendiri. Luka yang lebih dalam dari gorokan di leher korban. Saat kapal patroli menarik kapal maut itu ke Pelabuhan Ratu, angin malam membawa bau busuk yang semakin kuat, seolah mayat-mayat itu bangkit dan berbisik, menuntut balas dendam. Malam itu Pelabuhan Ratu Sukabumi berubah menjadi arena mimpi buruk yang hidup. Lautan manusia berdesak-desakan di dermaga yang licin oleh air laut dan noda darah yang bocor dari kapal terkutuk. Lampu sorot dipasang di setiap sudut. Cahaya putih menyilaukan menerangi kapal nelayan tua itu seperti sorotan interogasi di ruang penyiksaan. Bau amis darah busuk bercampur solar menusuk udara. Begitu pekat hingga membuat warga yang nekat datang menutup hidung dengan kain lusuh, tapi tak ada yang mundur. Rasa penasaran mereka lebih kuat daripada muntah yang naik ke tenggorokan. Deru generator rumah sakit darurat terus meraung seperti jeritan tak berujung. Tenda putih besar berdiri tegak di tepi dermaga, dijaga garis polisi kuning yang robek-robek seperti kulit korban. Di dalamnya, tim forensik bekerja tanpa henti, sarung tangan berlumur darah kental, masker yang basah oleh keringat dan uap busuk. Jas pelindung putih mereka kini bernoda merah kecoklatan seperti kain pembungkus mayat. Kapten Polisi Dadang Suparman berdiri di luar tenda, matanya tajam mengamati setiap gerakan seperti elang yang mengintai mangsa. Wajahnya keras, parut luka lama di pipinya berdenyut,
Keringat mengalir di pelipisnya meski angin malam dingin menusuk tulang. Ia tahu, apa yang keluar dari tenda itu akan menentukan arah kasus. Bukan sekadar kecelakaan laut, tapi pembantaian sistematis yang akan menyayat hati siapapun yang masih punya nurani. Bribka Entin menghampiri dengan wajah tegang, kulitnya pucat seperti mayat yang baru ditemukan. Komandan media sudah menggila. Mereka desak keterangan resmi, bahkan ada yang nyebar foto mayat di medsos, wajah korban yang mata dicungkilnya bocor keluar. Dadang menghela napas panjang, seperti menahan jeritan dalam dada. Belum ada kepastian. Bilang ke mereka pemeriksaan awal masih jalan. Jangan biar spekulasi liar nyebar seperti virus. Tapi kenyataannya, spekulasi sudah merebak seperti api di rumput kering. Dari radio nelayan hingga layar ponsel wartawan, kabar 49 mayat jadi berita utama. Ada yang sebut tragedi migran gelap yang dicekik di perjalanan, ada yang bisik kapal hantu berhantu korban penyiksaan, bahkan isu gaib, mayat-mayat itu katanya bangkit malam-malam. Mata buta mereka menatap kosong mencari pembunuh. Dadang muak, tapi ia tak bisa hentikan gelombang informasi yang lebih ganas daripada ombak badai. Di dalam tenda, Dr. Neng Siti Wirawan menurunkan maskernya sebentar. Wajahnya lelah tapi matanya menyala penuh kengerian. Ia berbicara dengan suara rendah, tapi jelas seperti pisau bedah yang siap menyayat. Kapten Dadang, Anda harus lihat ini sendiri. Ini bukan mati biasa. Ini penyiksaan yang menyayat jiwa. Dadang masuk menahan napas agar tak muntah di tempat. Di hadapannya 3 meja panjang berjejer, masing-masing memamerkan tubuh kaku di bawah cahaya lampu putih yang menyilaukan seperti sorotan neraka. Bau formalin bercampur darah segar dan daging busuk menyengat. Menusuk hidung hingga mata berair. Korban pertama, ujar Dr. Neng sambil menunjuk tubuh pria muda yang dadanya terbuka lebar seperti buku robek. Luka di lehernya menganga dalam, daging tergorok kasar dengan pisau bergigi, darah kering menempel seperti lem hitam, dan bekas serabut tali nilon yang menggali kulit hingga tulang leher terlihat putih. Bukan tenggelam tapi dicekik paksa sambil digorok pelan-pelan. Ada bekas air mata kering di pipi. Dia masih hidup saat lehernya disobek. Dadang mengangguk pelan, menahan emosi yang bergolak seperti badai dalam dada. Dr. Neng melangkah ke meja kedua, tubuh pria parubaya yang perutnya robek lebar, seperti pintu terbuka ke neraka dalam. Luka tusuk di perut kedalaman 10 cm bukan sekali tusuk, tapi berulang. Seperti disodok pisau panas bolak-balik hingga ususnya bergelantungan keluar, basah dan berbau tinja campur darah. Paru-parunya kering, tak ada air. Dia mati karena pendarahan internal. Merasakan setiap detik ususnya dicabik. Dadang merasakan tangannya gemetar, tapi ia condong lebih dekat, melihat bekas hantaman di sisi tubuh. Tulang rusuk retak seperti kayu patah, kulit memar hitam keunguan dengan noda darah bocor dari dalam. Dan yang paling menyayat, Dr. Neng menarik napas dalam. Suaranya bergetar seperti akan menangis. Ia menunjuk tubuh ketiga, seorang wanita muda yang wajahnya hancur tak dikenali. Bekas pukulan benda tumpul di kepala, palu mungkin hingga tengkorak retak seperti telur pecah. Otak bocor keluar seperti bubur busuk yang menetes ke meja. Tapi lihat tangannya. Dadang mendekat, jantungnya berdegup seperti palu itu sendiri. Kedua tangan korban terikat ke belakang dengan kawat berduri, yang menggali daging hingga darah mengering membentuk garis-garis hitam. Jari-jarinya ditekuk paksa ke belakang hingga patah di setiap ruas. Tulang menonjol putih di antara daging merah robek, seperti disiksa untuk mengaku rahasia sebelum akhirnya dibunuh. Seolah ada yang memaksa dia mengaku sambil mematahkan jarinya satu persatu. Mendengar jeritannya bergema, bisik Dr. Neng. Matanya berkaca-kaca, dan organ dalamnya, hati dan ginjal dicabut paksa saat masih hidup. Sayatan kasar dengan pisau tumpul, jahitan buru-buru dengan benang murahan yang robek lagi, darah masih bocor. Ini bukan kecelakaan, Kapten. Ini pembunuhan massal yang menyayat, 49 nyawa disiksa seperti hewan sembelih. Dadang terdiam, dadanya sesak seperti diikat kawat itu sendiri. Jadi pembunuhan sistematis. Dengan tujuan apa? Organ dijual? Dr. Neng menatapnya tajam, suaranya dingin. Ya, dan lebih buruk. Sebagian korban dipilih berdasarkan golongan darah, seperti stok barang di pasar gelap. Ini jaringan besar, Kapten. Beberapa jam kemudian, Dadang berdiri di depan kerumunan wartawan. Sorotan kamera menyilaukan wajahnya seperti pisau bedah. Mikrofon menjorok seperti tombak siap menusuk.
Ia merapikan seragamnya yang bernoda darah kering, lalu berbicara tegas. Saudara-saudara, saya Kapten Dadang Suparman. Hari ini kapal nelayan ditemukan di perairan Sukabumi dengan 49 korban jiwa. Ini bukan kecelakaan. Ada indikasi kekerasan brutal, gorokan dalam, organ dicabut hidup-hidup, penyiksaan yang menyayat hati. Keriuhan pecah, wartawan berebut tanya. Apakah ini perdagangan organ manusia, Kapten? Benarkah ada sindikat internasional yang mutilasi korban hidup-hidup? Dadang menahan diri, jawab singkat. Penyelidikan jalan. Masyarakat tetap tenang, jangan sebar info palsu. Ia meninggalkan kerumunan diikuti Entin yang masih cemas. Komandan, kita dalam sorotan besar. Bahkan pusat minta laporan harian. Dadang menatap laut gelap yang berkilat bulan. 49 nyawa, Entin. Bukan angka. Mereka manusia yang disiksa hingga jeritan terakhir. Dan malam ini aku terima ini. Ia tunjukkan amplop anonim di tangannya. Foto mayat dengan mata dicungkil kasar, rongga hitam berlubang penuh darah, dan tulisan darah. Hentikan, atau kau berikutnya. Intrik mulai menyayat, mata-mata di dalam tim, ancaman yang lebih dalam daripada luka gorok itu sendiri. Malam itu Dadang tahu, badai baru saja dimulai. Badai yang akan menyayat Sukabumi hingga ke tulang. Hujan deras mengguyur Sukabumi malam itu, airnya seperti air mata langit yang tak henti menangisi rahasia gelap yang tersembunyi di balik desa pesisir yang tampak damai. Lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan bayangan panjang yang menari seperti hantu-hantu korban yang belum tenang. Sirene patroli meraung singkat di kejauhan, menambah suasana mencekam yang menekan dada seperti tangan dingin maut. Kapten Polisi Dadang Suparman duduk di kursi kantornya yang sederhana, menatap peta besar di dinding dengan titik merah menandai lokasi kapal maut itu, seperti noda darah yang tak bisa dihapus. Wajahnya lelah, mata merah karena tak tidur, tapi hatinya bergejolak penuh emosi. Amarah bercampur duka atas 49 nyawa yang disiksa tanpa ampun. Ia mengusap wajahnya, menyalakan rokok, asap tipis mengepul seperti jiwa-jiwa yang naik ke langit, mencoba melupakan jeritan tak terdengar yang bergema di kepalanya. Pintu diketuk pelan. Suara itu seperti detak jantung yang tercekik ketakutan. Bribka Entin masuk, payungnya masih basah menetes air hujan yang dingin. Komandan, ada pemuda yang mau kasih kesaksian. Katanya dia lihat hal janggal di Pelabuhan Tua Sukabumi beberapa hari lalu. Dadang menoleh cepat, hatinya berdegup kencang seperti ombak yang menghantam karang. Bawa masuk. Entin memberi isyarat dan seorang pemuda kurus melangkah masuk, jaket lusuhnya basah kuyup. Wajahnya tirus dengan mata sembab seperti habis menangis berhari-hari. Sorot matanya penuh tekad bercampur teror yang mencekam. Seolah bayangan maut mengikuti setiap langkahnya. Nama saya Asep Saputra. Ujarnya pelan, suaranya gugup tapi penuh emosi yang tertahan. Saya nelayan. Atau dulunya. Sekarang saya takut keluar rumah, Komandan. Takut jadi seperti kakak saya. Dadang menatapnya tajam, tapi dengan nada lembut yang jarang ia tunjukkan. Seperti ayah yang menghibur anaknya di tengah mimpi buruk. Apa yang kamu lihat, Asep? Ceritakan semuanya. Di sini aman. Asep menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Air mata campur hujan menetes di pipinya. Malam itu, sekitar 3 hari sebelum kapal itu ditemukan, saya lagi betulin jaring di Pelabuhan Tua. Sudah larut gelap gulita, angin bertiup kencang bawa bau amis yang aneh. Bau darah segar campur busuk. Tiba-tiba, kapal besar masuk diam-diam, catnya putih mengilat baru, tapi ada bercak merah di lambungnya, seperti darah yang disemprot buru-buru. Saya kira cat, tapi semakin dekat semakin yakin. Itu darah manusia, Komandan. Darah yang masih basah, menetes ke air laut seperti air mata merah. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara hujan deras di luar jendela yang seperti tangisan korban. Dadang merasakan bulu kuduknya berdiri, hatinya sesak penuh emosi. Bayangan 49 mayat itu kembali muncul, dengan luka menganga dan mata melotot penuh penderitaan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanyanya, suaranya berat seperti beban duka. Asep menunduk, tangannya gemetar hebat, air matanya tumpah tak tertahankan. Saya dengar suara gaduh dari gudang pelabuhan, seperti orang-orang mindahin barang berat, tapi campur jeritan tertahan, seperti orang disiksa, Komandan. Jeritan yang mencekam, seperti jiwa dicabik hidup-hidup. Saya mau dekatin. Tapi 2 pria bertubuh besar muncul dari kegelapan, mata mereka dingin seperti maut. Mereka usir saya kasar, bilang, kalau banyak tanya lu bakal nyusul kakak lu. Saya
Saya takut, Komandan. Kakak saya, Kang Rian, pernah kerja di kapal milik nelayan senior di desa. Tapi 2 bulan lalu dia hilang tanpa kabar. Saya masih yakin dia salah satu mayat itu. Saya mimpi tiap malam lihat wajahnya robek, mata dicungkil, jeritannya memanggil saya dari laut gelap. Air mata Asep mengalir deras, suaranya pecah penuh duka yang menyayat hati, membuat Dadang merasakan dadanya seperti dihantam palu. Emosi yang membara, campur antara kasihan dan amarah membara. Nama nelayan senior itu menempel kuat di kepalanya, meski Asep tak sebutkan. Dadang bisa tebak. Haji Ujang, tokoh desa yang dielu-elukan seperti pahlawan. Tapi ia tak buru-buru, hanya pegang bahu Asep pelan. Terima kasih atas keberanianmu, Asep. Kesaksianmu penting, tapi ingat jangan cerita ke siapapun. Ini bisa bahayakan nyawamu. Asep mengangguk, wajahnya masih pucat, air matanya tak henti, seperti hujan di luar yang semakin deras. Malam itu juga, Dadang putuskan periksa pelabuhan tua yang disebut Asep. Bersama Entin dan 2 anggota lain, ia melaju mobil dinas ke tepi kota. Hujan masih mengguyur menambah suasana muram yang mencekam, seperti malam pembantaian sedang berulang. Pelabuhan tua itu gelap gulita dan sepi. Gudang kayu berjejer seperti makam-makam tua. Sebagian pintunya rusak dimakan usia. Angin menerpa membuatnya berderit seperti jeritan hantu. Bau ikan busuk campur lumpur menusuk hidung, tapi ada aroma lain. Bau darah segar yang samar, membuat hati berdegup tak karuan. Lampu senter mereka tembus kegelapan, memperlihatkan jejak-jejak samar di lantai basah. Noda coklat gelap seperti darah yang dicampur lumpur hujan. Komandan, lihat ini, bisik Entin, suaranya gemetar penuh ketegangan. Ia tunjuk bercak dekat pintu gudang. Warnanya merah kehitaman, masih basah sedikit. Dadang berjongkok menyentuhnya dengan sarung tangan. Darah segar, hangat seperti nyawa yang baru direnggut. Mereka masuk lebih dalam, suara tetesan air dari atap bocor terdengar jelas seperti detak jam kematian. Di sudut gudang, peti kayu besar tertutup setengah, dengan hati berdegup kencang mereka buka. Isinya membuat jantung Dadang hampir berhenti. Tumpukan pakaian lusuh berlumur darah kering, yang menggumpal seperti daging busuk. Beberapa pakaian bahkan punya label nama seperti milik awak kapal, dan di antaranya potongan kain berlumur usus kering yang robek. Entin menelan ludah, matanya melebar penuh kengerian. Ini milik para korban, Komandan. Mereka disiksa di sini. Dadang tak jawab. Pandangannya tertuju pada dinding gudang. Goresan aneh tergesa. Tulisan dengan darah kental yang setengah terhapus hujan. Diam atau mati. Huruf-hurufnya miring seperti ditulis sambil bergetar ketakutan. Darah menetes ke bawah seperti air mata merah. Suasana menjadi semakin mencekam. Hawa dingin menusuk tulang seperti tangan mayat yang meraih dari kegelapan. Dadang berdiri, merasakan teror yang mengerikan merayap di punggungnya. Pelabuhan tua ini bukan hanya tempat transit, tapi arena penyiksaan keji di mana jeritan korban bergema tak terdengar. Segel tempat ini. Jangan ada yang masuk sebelum tim forensik datang. Tegasnya, suaranya bergetar penuh emosi. Saat mereka keluar, angin kencang menerpa. Pintu gudang berderit panjang seperti jeritan terakhir. Seakan pelabuhan itu ingin sembunyikan rahasia kelamnya. Dadang menatap laut gelap di kejauhan. Hatinya penuh duka dan ketegangan yang mencekam. Di balik ombak yang bergemuruh, ia yakin ada tangan-tangan berkuasa yang atur semua ini. Dan malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, meski air matanya hampir tumpah. Apapun risikonya, ia akan bongkar dalangnya, meski harus hadapi neraka sendiri. Tapi ia tak tahu. Dari kejauhan, sepasang mata mengintai pergerakan mereka. Tatapannya tajam seperti pisau yang siap menyayat leher. Malam di Sukabumi semakin gelap, hujan reda tapi meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang seperti jarum es. Seolah alam sendiri merinding atas kegelapan yang akan terungkap. Kapten Polisi Dadang Suparman berdiri di dermaga pelabuhan tua. Rompi anti peluru melekat ketat di tubuhnya yang tegang. Pistol digenggam erat dengan tangan yang gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi amarah yang membara seperti api neraka. Di belakangnya, belasan anggota bersenjata lengkap menunggu perintah. Sorot mata mereka penuh waspada. Napas berat seperti menghitung mundur ke kematian. Pripka Entin menghampiri. Wajahnya pucat tapi tegas. Suaranya bergetar penuh emosi. Komandan, kita benar-benar mau grebek gudang milik Haji Ujang. Dia pahlawan desa. Kalau salah, kita bisa jadi musuh seluruh Sukabumi. Saya takut, Komandan. Takut lihat lebih banyak mayat seperti di kapal itu.
Jeritan mereka masih bergema di kepala saya tiap malam. Dadang menatapnya tajam. Hatinya sesak penuh duka dan ketegangan yang mencekam. Tapi suaranya tegas seperti palu keadilan. Entin 49 nyawa itu bukan mimpi buruk yang bisa kita lupain. Mereka disiksa, organ dicabut hidup-hidup, jeritan mereka menuntut balas. Kalau Haji Ujang dalangnya, kita harus hancurkan topengnya. Meski hati kita robek, kita bukan polisi kalau mundur sekarang. Entin mengangguk pelan. Air matanya hampir tumpah tapi ia tahan. Suaranya lirih penuh kengerian. Baik, Komandan. Tapi kalau malam ini kita mati, bilang ke keluarga saya mati demi mereka yang tak bisa bersuara lagi. Dadang menepuk bahunya pelan. Emosinya bergolak. Duka atas kemungkinan kehilangan timnya, amarah atas kegelapan yang menyembunyikan monster di balik wajah suci. Gudang besar di ujung dermaga terlihat ada aktivitas mencurigakan. Lampunya menyala redup seperti mata setan yang mengintai. Beberapa truk keluar masuk sejak sore. Suara derit roda seperti tulang retak. Dadang menatap bangunan tua itu. Dindingnya tinggi dengan cat kusam yang mengelupas seperti kulit korban yang terkupas. Berbeda dari gudang lain yang mati suri dalam kegelapan, ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Saya bisa cium bau darah dari sini, gumam Dadang. Suaranya berat penuh firasat mengerikan. Baik, kita masuk diam-diam. Jangan ada suara sampai saya beri aba-aba. Mereka bergerak dalam formasi, menyusuri sisi dermaga yang licin oleh air hujan. Bau amis laut campur bensin dan kayu lapuk menusuk hidung. Sesekali suara burung malam seperti jeritan samar dari korban yang belum tenang. Langkah mereka pelan, tapi hati berdegup kencang seperti drum kematian. Sampai di pintu samping gudang, Dadang beri isyarat. Dua anggota maju pasang linggis untuk buka gembok besar yang menggantung seperti borgol maut. Dalam hitungan detik, pintu terbuka pelan, dan seketika mata mereka terbelalak penuh kengerian. Di dalam puluhan peti kayu tertumpuk rapi seperti makam massal, sebagian terbuka memperlihatkan isi. Pakaian, tas, botol minuman keras impor, dan karung-karung berisi serbuk putih yang disembunyikan dengan tanda tepung. Bau kimia narkotika menusuk hidung seperti racun yang merayap ke darah. Ini penyelundupan besar-besaran. Bisik Entin, suaranya gemetar tak percaya. Air matanya hampir jatuh lagi. Ya Allah, berapa nyawa lagi yang direnggut demi ini? Dadang tak jawab. Matanya terpaku pada barisan peti besi berpendingin di sisi ruangan. Suara mesin pendingin berdengung pelan seperti napas monster yang tidur. Kontras dengan keheningan mencekam yang menekan dada. Dengan langkah berat, ia dekati salah satu peti. Buka tutupnya. Dan darahnya seakan berhenti mengalir. Hatinya seperti disayat pisau tumpul. Di atas es yang mulai mencair, tersusun organ-organ manusia segar. Hati merah gelap masih berdenyut samar seperti jantung yang menolak mati. Ginjal robek dengan urat-urat tergantung seperti akar pohon darah. Bahkan bola mata terbungkus plastik bening. Pupil hitam melotot penuh teror abadi. Seolah masih melihat pembunuhnya. Bau darah segar campur formalin menusuk seperti jeritan tak terdengar. Entin menutup mulut dengan tangan. Wajahnya pucat pasi, air matanya tumpah. Astaga, ini pembantaian, Komandan. Mereka cabut organ hidup-hidup. Saya bisa bayangin jeritan mereka, ya Tuhan. Kenapa manusia bisa sekejam ini? Suaranya pecah penuh duka yang mengerikan. Tubuhnya gemetar seperti akan roboh. Dadang terdiam. Wajahnya keras tapi matanya memancarkan kemarahan yang nyaris meledak. Emosinya bergolak seperti badai dalam dada. Ini bukan sekadar bisnis. Ini neraka di bumi. Cari bukti rekam foto, jangan ada yang tersisa. Perintahnya. Suaranya bergetar penuh amarah. Mereka sisir ruangan lebih dalam. Di sudut gelap temukan meja kayu besar dengan bercak merah pekat seperti darah yang baru muncrat. Di atasnya pisau bedah berlumuran noda kering campur daging manusia yang menempel. Sarung tangan lateks dibuang sembarangan berlumur usus robek. Di lantai bekas seretan seperti tubuh manusia dipindah tergesa. Noda darah panjang seperti jejak air mata merah. Dadang mengepalkan tangan, hatinya sesak. 49 mayat itu. Mereka stok yang habis dipakai. Saksi dibungkam, pekerja yang memberontak. Ya Allah, berapa lama ini berlangsung? Gumamnya, suaranya lirih penuh duka yang mencekam. Belum sempat mereka cerna semua, suara langkah tergesa terdengar dari pintu belakang gudang. Dadang beri isyarat cepat. Anggota bersembunyi di balik tumpukan peti, senjata siap diarahkan. Pintu terbuka. 3 pria masuk sambil mengobrol kasar. Cepat, pos marah besar kalau telat. Organ ini harus segar. Jangan sampai busuk seperti yang kemarin.
Jeritannya masih keingat. Hahaha, kata salah satu, tertawa getir yang mengerikan seperti setan. Begitu cukup dekat, Dadang beri aba-aba. Jangan bergerak, polisi! Ketiga pria terkejut, salah satunya mencoba lari. Tapi peluru peringatan ditembakkan ke atas. Suara dentuman memecah keheningan seperti jeritan maut. Mereka tersungkur ketakutan. Tapi satu pria bangkit, matanya liar penuh kebencian. Kalian tak tahu siapa yang kalian hadapi. Bos kami pahlawan, dia selamatkan desa ini. Kalau kalian sentuh dia, darah kalian akan tumpah seperti mereka. Jeritnya, suaranya bergetar penuh emosi gila, campur takut dan loyalitas buta. Dadang dekati, menatap tajam. Pistolnya menempel di kepala pria itu. Siapa atasan kalian? Siapa yang perintah cabut organ hidup-hidup? Dengar jeritan mereka seperti musik. Katakan, atau aku pastikan kau rasain sendiri. Suaranya dingin tapi penuh amarah yang mencekam. Pria itu menggertakkan gigi, air matanya tumpah. Bukan takut tapi duka yang aneh. Kalian pikir mudah? Haji Ujang, dia ayah kami. Dia beri makan keluarga kami dengan ini. Mayat-mayat itu, mereka rela katanya. Tapi jeritan mereka, ya Tuhan, jeritan itu hantui mimpi saya tiap malam. Tapi kalau aku bicara, keluarga saya mati. Tangannya gemetar, emosinya pecah seperti bendungan robek. Tamparan keras dari Dadang potong ucapannya. Suara plak nyaring seperti tulang patah. Jangan main-main. 49 nyawa melayang. Organ dicabut saat jantung masih berdetak, jeritan mereka menuntut keadilan. Aku pastikan dalang ini digiring ke meja hijau, meski harus lewati neraka. Pria itu tertawa kecil getir. Suaranya serak mengerikan seperti hantu. Kalian pikir bisa sentuh dia? Bahkan pejabat tunduk padanya. Dia pahlawan kalian, tapi di balik itu dia monster yang cabut jiwa demi uang. Tapi aku tak bisa bicara lagi. Bunuh aku saja, biar jeritan itu berhenti. Malam itu, gudang dikuasai, barang bukti menumpuk. Narkotika, barang selundupan, organ manusia yang mengerikan seperti hati yang masih hangat. Tapi bagi Dadang bukti itu hanya permulaan. Di balik semua, nama Haji Ujang bersembunyi di balik reputasi baiknya. Dan ia sadar, menyentuh nama itu berarti hadapi benteng kepercayaan masyarakat yang buta, dengan dialog jeritan emosi yang mencekam masih bergema di telinganya. Pagi itu, udara di kantor Polres Sukabumi terasa pengap seperti napas terakhir korban yang tersengal. Seakan dinding-dindingnya ikut menekan rahasia yang semakin mendekati permukaan. Di ruang interogasi yang remang, Kapten Polisi Dadang Suparman duduk berhadapan dengan 3 pria yang ditangkap semalam. Tangan mereka terikat borgol yang menggigit kulit hingga berdarah tipis. Wajah penuh keringat dan memar dari pukulan malam tadi. Mata satu pria bengkak hitam, seperti rongga mata korban yang dicungkil. Bribka Entin menyalakan rekaman video. Tangannya gemetar sedikit, suaranya lirih penuh emosi yang tertahan. Komandan, mereka manusia juga. Tapi setelah hook apa yang mereka lakuin, organ dicabut hidup-hidup, jeritan seperti itu. Saya masih mimpi buruk, seperti kakak saya sendiri yang disiksa. Dadang menatapnya sekilas, hatinya sesak, duka atas timnya yang mulai retak jiwa, tapi tekadnya seperti batu karang. Baiklah, mulai. Kita harus gali lebih dalam sebelum topeng itu retak total. Dadang condong ke depan, matanya tajam seperti pisau bedah yang siap menyayat kebohongan. Kalian tertangkap di gudang penuh organ manusia yang masih hangat, narkotika dan darah yang belum kering. Tak ada alasan bungkam lagi. Siapa dalangnya? Siapa yang perintah cabut hati korban saat mereka masih bernapas? Dengar jeritan mereka seperti lagu kematian. Pria di tengah, wajah tirus dengan tatapan menantang tapi mata berkaca-kaca. Menyeringai samar, suaranya serak penuh duka yang terpendam. Kami cuma buruh kecil, Komandan. Kami lihat sendiri gimana bos cabut ginjal dengan tangan sendiri. Korban meronta seperti ikan di darat. Darah muncrat ke muka kami. Tapi kami tak bisa apa-apa. Keluarga kami makan dari itu. Kalau kalian berani, cari sendiri pemilik gudang Haji Ujang. Nama itu jatuh seperti bom, ruangan hening mencekam, Entin refleks berdiri, wajahnya pucat. Kamu bohong. Haji Ujang itu pahlawan. Dia selamatkan nelayan dari badai. Beri makan anak yatim. Tak mungkin dia monster seperti yang kamu cerita. Pria itu tertawa kecut, air matanya tumpah campur tawa gila yang mengerikan. Pahlawan di depan, Algojo di belakang, itu dia. Dia atur semuanya, bilang ini demi desa. Tapi kami tahu, dia jual organ ke luar negeri, korban dipilih miskin seperti kami. Disiksa sampai mengaku rahasia, lalu dibuang seperti sampah.
Jeritan anak muda yang organnya dicabut. Ya Allah, itu hantui saya selamanya. Bunuh saya saja biar berhenti. Dadang mengerutkan kening, emosinya bergolak. Marah atas pengkhianatan, duka atas korban yang tak berdaya. Hati-hati bicara. Apa bukti kalian? Pria itu mendongak, tatapannya menusuk. Semua orang tahu gudang itu miliknya. Dia biayai pengiriman. Atur siapa hidup siapa mati. Tapi sentuh dia, dan desa akan bangkit karena dia ayah kami semua, meski tangannya berlumur darah. Siang harinya, Dadang dan Entin berangkat ke desa pesisir Sukabumi. Mobil mereka melaju di jalan berliku dengan laut di sisi yang bergemuruh seperti rahasia yang marah. Setiap warga yang dilihat memandang curiga. Mata mereka penuh hormat saat nama Haji Ujang disebut, tapi ada bisik-bisik samar seperti angin pembawa teror. Di warung kopi sederhana, seorang nelayan tua dengan tangan kasar angkat bicara, suaranya hangat penuh emosi. Haji Ujang orang baik, nak. Dia bantu biaya sekolah anak-anak kami saat badai datang, dia yang turun tangan selamatkan kapal karam. Darahnya Sunda asli, jiwa gotong royong. Apa mungkin dia terlibat kejahatan? Hatinya terlalu mulia seperti ayah kami sendiri. Dadang menahan diri, hatinya sesak. Konflik antara bukti dan kepercayaan masyarakat yang buta. Kami cuma kumpul keterangan, Pak. Kalau ada yang mencurigakan, beritahu. Nelayan itu geleng tegas, matanya berkaca. Tak mungkin. Dia selamatkan nyawa saya dulu dari ombak ganas. Kalau dia jatuh, desa ini hancur. Entin bisik ke Dadang saat keluar, suaranya gemetar penuh ketegangan emosional. Komandan, kalau semua bela dia seperti ayah kandung, kita kisah kesulitan. Seperti ada dinding tak kasat mata lindungi monster di balik wajah suci. Saya takut kalau salah darah kami yang tumpah. Dadang tatap laut berkilau matahari, hatinya bergejolak. Dinding itu harus kita runtuhkan dengan bukti, Entin. Hanya bukti yang buka mata mereka, meski menyayat hati. Sore menjelang malam mereka kembali ke kantor, bertemu Dr. Neng Siti Wirawan yang baru selesai autopsi lanjutan. Wajahnya lelah, mata sembab seperti habis menangis atas mayat-mayat itu. Kapten, ucapnya lirih penuh duka. Hasil nunjukin sebagian organ diambil dengan metode medis rapi, tapi brutal. Sayatan saat korban sadar, jahitan halus tapi paksa. Ada keterlibatan ahli dokter gelap atau yang setengah jalan. Dadang angguk menahan emosi yang bergumam dalam dada. Pola korban? Neng menunduk, suaranya bergetar. Pemuda produktif. Golongan darah tercatat rapi seperti menu jual beli. Dibeli untuk dijual, komandan saya. Saya lihat sendiri hati yang masih berdenyut saat dibuka peti. Seolah jiwa mereka masih jerit minta tolong. Entin menepuk dahinya, air matanya tumpah. Dipilih, seperti hewan kurban. Ya Tuhan, ini keji. Keheningan jatuh. Setiap fakta seperti pisau menyayat hati mereka. Malam itu Dadang duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari dokumen penggerebekan, peta pelayaran, foto organ berlumur, nama korban yang seperti daftar kematian. Nama Haji Ujang terus terngiang. Menyentuhnya beraksi berarti tantang kepercayaan desa, risiko reputasi hancur seperti mayat robek. Pintu diketuk, Asep masuk dengan wajah penuh ingin tahu bercampur takut. Kapten, saya dapat kabar anonim. Ada kapal lain dipersiapkan, nama Haji Ujang lagi. Kakak saya, kalau dia di sana tolong selamatkan. Dadang mendongak tajam. Kalau benar kita kejar selangkah. Tapi Asep, ini bahaya. Jangan bocor atau desa jadi musuh kita. Asep angguk, matanya berkaca penuh duka. Saya paham, tapi masyarakat berhak tahu. Meski topeng pahlawan itu retak dan darah mengalir. Dadang terdiam, hela napas panjang, kebenaran terkuak, tapi bawa risiko lebih besar. Lawan bukan penjahat bayang, tapi sosok dielu-elukan sebagai ayah rakyat, dengan jeritan korban yang semakin keras di telinganya. Di luar, ombak memecah pantai seperti hati yang retak, angin bawa aroma asin campur amis darah samar, membuat malam semakin mencekam. Hujan deras kembali mengguyur Sukabumi malam itu. Petir menyambar langit seperti pisau raksasa yang menyayat kegelapan, menerangi jalanan sepi menuju markas Polres seperti sorotan neraka yang tak kenal ampun. Suara gemuruh guntur bergema seperti jeritan korban yang bangkit dari kubur, menuntut balas yang semakin dekat tapi semakin berbahaya. Kapten Polisi Dadang Suparman duduk di ruang kerjanya yang pengap, menatap laporan investigasi yang menumpuk seperti tumpukan mayat di gudang maut. Fakta demi fakta mengarah ke Haji Ujang. Tapi bukti konkret masih seperti jarum di tumpukan jerami darah. Hatunya berdegup kencang.
Ketegangan menekan dada seperti tali nilon yang mencekik leher korban. Firasat buruk merayap di punggungnya seperti tangan dingin mayat yang meraih dari kegelapan. Ini baru awal. Gumamnya sendirian. Suaranya bergetar penuh amarah yang membara. Mereka tahu kita mendekat, dan sekarang mereka akan balas dengan cara paling keji. Pintu ruangannya terbuka kasar. Bribka Entin masuk tergesa sambil membawa map coklat yang basah oleh hujan. Wajahnya pucat seperti mayat yang baru digorok. Matanya melebar penuh teror. "Komandan!" Ini laporan dari tim Intel. Ada aktivitas aneh di sekitar rumah kita sejak siang. Orang-orang tak dikenal mondar-mandir, mata mereka seperti elang yang incar mangsa. Saya merinding, Komandan. Mereka tahu kita tahu dan sekarang nyawa kita di ujung pisau. Dadang tegakkan badan, jantungnya berdegup lebih kencang seperti palu penyiksaan. Ketegangan di ruangan itu semakin tajam seperti bilah pisau yang siap menyayat leher. "Sudah ada yang ikuti kita." Entin angguk cepat, suaranya gemetar penuh emosi yang mencekam. Ya, dan lebih buruk, mobil Asep barusan dirusak di parkiran. Ban belakangnya dicungkil pisau dalam-dalam. Kaca depan dilempari batu hingga retak seperti tengkorak pecah. Dan di jok ada noda darah segar. Seperti darah korban yang mereka cabut organnya. "Ini bukan peringatan, Komandan, ini ancaman maut." Dadang mengepalkan tangan, darahnya mendidih seperti lava, ketegangan meningkat tajam seperti ombak badai yang siap telan segalanya. Mereka mulai main kotor. Kita bukan cuma buru kebenaran sekarang, kita lindungi nyawa sendiri. Kalau mereka sentuh satu anggota tim, aku pastikan mereka rasain penyiksaan yang sama. Organ dicabut hidup-hidup. Malam itu saat semua bersiap pulang, kejadian mengerikan terjadi seperti mimpi buruk yang jadi nyata. Dr. Neng Siti Wirawan hendak masuk mobilnya. Tangannya gemetar saat lihat secarik kertas terlipat rapi di bawah wiper. Ia buka, dan matanya melebar penuh kengerian. Tubuhnya bergetar seperti daun di angin badai. "Hentikan penyelidikanmu, dokter. Kalau tidak, mayat baru yang lebih segar akan menunggu. Mungkin anakmu yang organnya dicabut dulu." Neng berlari masuk kantor. Wajahnya pucat seperti mayat. Air matanya tumpah deras. "Kapten, mereka tahu saya terlibat. Mereka ancam anak saya. Ya Allah, jeritan korban itu. Sekarang giliran keluarga kami. Saya takut, Kapten. Takut rasain apa yang mereka rasain, daging robek hidup-hidup." Dadang ambil kertas itu. Matanya menyipit penuh amarah yang membara. Ketegangan di ruangan itu semakin tajam seperti ujung pisau yang menempel di kulit. Mereka panik. Kita semakin dekat, Neng. Tapi hati-hati, sekarang bukan cuma kita, keluarga juga target. Aku janji aku lindungi kalian meski nyawa taruhan. Keesokan harinya, Asep nekat pergi ke pelabuhan cari info tambahan, menyamar sebagai buruh angkut, hatinya berdegup kencang seperti jam bom. Siang itu, ia dengar percakapan dua pria di sudut gudang. Suara mereka pelan tapi penuh dendam yang mengerikan. Haji Ujang marah besar, polisi terlalu dekat. Dia suruh kasih pelajaran, cabut mata mereka satu-satu seperti korban kemarin. Ujar pria pertama. Tertawa getir. "Ya, target utama Kapten Dadang. Kalau berani sentuh Haji, hidupnya tak panjang. Mungkin ditabrak truk." Tubuhnya remuk seperti daging giling. Asep menelan ludah. Jantungnya berdetak seperti palu. Ketegangan menekan dadanya seperti cekikan maut. Ia tahu ini berharga, tapi juga ancaman nyata yang semakin tajam. Tanpa tunggu, Asep lapor ke Dadang, wajahnya penuh emosi campur takut. "Komandan, nama Anda jadi target." Mereka tak diam, jeritan korban itu. "Sekarang giliran kita yang jerit. Tolong, jangan biarkan keluarga saya seperti kakak saya, tubuhnya robek di laut gelap." Dadang tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar seperti badai dalam. Ketegangan meningkat tajam. Kalau mereka anggap aku ancaman, berarti kita di jalur benar. Tapi malam ini, kita harus lebih waspada, seperti berjalan di tepi jurang neraka. Malam berikutnya, ancaman jadi aksi nyata yang mengerikan. Ketegangan memuncak seperti pisau yang siap menusuk jantung. Saat Dadang kemudikan mobil pulang bersama Entin, tiba-tiba truk besar muncul dari tikungan gelap dengan kecepatan gila. Lampunya menyilaukan seperti mata setan, melaju langsung ke mereka seperti monster haus darah. "Komandan, hati-hati, itu mereka," teriak Entin, suaranya pecah penuh teror. Tangannya mencengkeram dashboard seperti cengkeraman maut. Dadang banting setir keras. Mobil mereka oleng nyaris terguling ke parit dalam. Ban berdecit nyaring seperti jeritan korban. Truk itu lewat cepat tanpa berhenti. Hembusan anginnya seperti hembusan napas kematian.
meninggalkan debu dan bau solar campur darah samar. Napas Dadang terengah-engah, tangannya erat di setir, hatinya berdegup seperti akan meledak. Itu bukan kecelakaan, itu percobaan bunuh. Mereka mau remukkan kita seperti tulang korban yang retak. Entin menatapnya dengan mata membelalak, air matanya tumpah. Komandan, ini gila. Mereka benar-benar mau kita mati, seperti 49 mayat itu, tubuh robek, organ hilang. Saya takut pulang malam ini. Takut bayangan mereka menunggu di kegelapan. Dadang genggam pistolnya erat. Suaranya dingin tapi penuh amarah yang membara. Kalau begitu, kita lebih cepat dari mereka. Malam ini, ketegangan ini, jadi bahan bakar kita. Mereka pikir bisa bungkam kita. Aku pastikan mereka yang jerit dulu. Keesokan paginya, suasana desa pesisir Sukabumi tampak biasa. Anak-anak main di tepi pantai. Nelayan siapkan jaring. Warga saling sapa hangat, tapi di balik itu, mata-mata Haji Ujang mengintai seperti ular berbisa siap menyergap. Saat Dadang jalan lewat pasar, seorang pemuda dekati dengan wajah ketakutan. Matanya gelisah seperti dikejar hantu. Ia selipkan secari kertas ke tangan Dadang lalu buru-buru pergi seperti angin malam. Dadang buka diam-diam, tulisan tergesa, Kang Dudung masih hidup, bersembunyi di rumah kosong dekat dermaga timur. Tapi hati-hati, Haji tahu. Pesan itu buat darah Dadang berdesir hebat. Ketegangan memuncak tajam seperti ujung pisau yang menempel di tenggorokan. Akhirnya petunjuk tentang anak Haji Ujang, tapi kalau jebakan nyawa mereka taruhan. Sore itu Dadang kumpul tim. Entin, Neng, dan Asep duduk di ruangan dengan wajah tegang seperti akan menghadapi badai maut. Wan, kita tak punya pilihan, ujar Dadang tegas, suaranya bergetar penuh emosi. Kalau Kang Dudung di dermaga timur, kita temuin dia. Dia kunci rahasia ini. Tapi siap, Haji pasti taruh orangnya di sana. Siap cabut nyawa kita seperti organ korban. Neng genggam tangannya sendiri, gemetar hebat, air matanya hampir tumpah. Kalau ini jebakan, ya Allah, jeritan anak saya kalau saya tak pulang. Tapi kalau mundur, lebih banyak nyawa hilang. Entin angguk, wajahnya pucat. Kalau begitu kita berangkat malam ini. Sebelum ketegangan ini bunuh kita duluan. Langit malam gelap tanpa bintang. Angin laut bertiup kencang bawa aroma asin campur solar dari kapal-kapal. Menambah ketegangan yang semakin tajam. Tim kecil itu bergerak diam-diam ke bangunan reyot, tapi langkah mereka terhenti saat suara tawa kasar terdengar dari dalam. Seperti setan yang menunggu mangsa. Lalu suara berat penuh wibawa bergema. Kang Dudung anakku, kau tak perlu takut. Mereka tak berani sentuh kita. Semua saling pandang, hati berdegup seperti akan meledak. It suara Haji Ujang. Dadang rasakan darahnya berdesir hebat, ketegangan memuncak tajam. Malam itu bukan cuma kebenaran yang menanti, tapi bahaya paling mematikan. Seperti pisau yang siap gorok leher mereka satu persatu. Angin malam menusuk kulit. Ombak menghantam tiang dermaga seperti keluhan mayat yang hampir karam. Menambah horor yang semakin mencekam. Malam di dermaga timur Sukabumi begitu gelap dan mencekam. Angin laut bertiup kencang seperti napas maut yang membawa aroma asin campur amis darah samar dari laut yang tak pernah tidur. Ombak menghantam tiang-tiang kayu reyot dengan suara berderak seperti tulang retak, seolah dermaga itu sendiri merintih atas rahasia kelam yang akan terungkap malam ini. Kapten Polisi Dadang Suparman berjalan di depan dengan langkah hati-hati. Pistol terkekang di tangannya yang gemetar sedikit, bukan takut, tapi emosi yang bergolak seperti badai dalam dada. Amarah atas 49 nyawa yang disiksa, duka atas ancaman yang kini menyentuh keluarganya sendiri. Di belakangnya, Bribka Entin, Dr. Neng Siti Wirawan dan Asep Saputra mengikuti dengan napas tersengal. Wajah mereka pucat di bawah cahaya bulan samar yang seperti sorotan mayat hidup. Komandan, ini pasti jebakan, bisik Entin. Suaranya bergetar penuh teror emosional, air matanya hampir tumpah di pipi yang dingin. Saya takut seperti saat lihat organ di peti itu. Hati masih berdenyut ceritan mereka. Ya Allah, kalau malam ini giliran kita bilang ke istri saya cinta dia. Jangan biarkan anak-anak saya tahu ayahnya mati robek seperti korban. Dadang berhenti sejenak, hatinya sesak mendengar kata-kata itu. Emosinya bergumam seperti ombak ganas. Ia pegang bahu Entin pelan. Suaranya tegas tapi penuh duka yang menyayat. Entin, kita semua takut. Saya juga. Mimpi buruk tiap malam, lihat wajah korban mata dicungkil, jerit. Kenapa kami? Tapi kalau mundur sekarang, jeritan itu tak pernah berhenti.
Kita lakukan ini demi mereka, demi keluarga kita juga. Pegang senjatamu erat, saudara. Kita saudara di neraka ini. Neng menahan napas, tangannya gemetar memegang tas medis. Suaranya lirih penuh air mata yang tertahan. Captain, kalau saya jatuh, ingat anak saya. Dia masih kecil. Jangan biarkan dia tahu ibunya mati karena gali rahasia monster. Organ saya. Jangan biarkan mereka cabut seperti yang saya autopsi. Rasanya seperti cabut jiwa sendiri. Asep dengan mata berkaca-kaca penuh duka atas kakaknya, bisik gemetar. Dan kakak saya. Kalau dia di antara mayat itu, tolong balas dendam untuknya, Komandan. Jeritannya masih di telinga saya memanggil dari laut gelap. Mereka bergerak lagi. Lampu bohlam kuning di bangunan reot bergoyang tertiup angin, menimbulkan bayangan panjang seperti tangan mayat yang meraih. Dadang beri isajar tangan. Entin ke sisi kiri, Asep ke kanan, sementara Neng tetap belakang dengan wajah pucat seperti kain kafan. Dadang dorong pintu dengan hentakan cepat. Suara berderit seperti jeritan pintu neraka terbuka. Polisi, jangan bergerak! Suasana di dalam langsung meledak seperti bom emosi dan peluru. 4 pria bersenjata golok dan pistol spontan berdiri. Mata mereka liar penuh kebencian seperti binatang terpojok. Di tengah ruangan Haji Ujang duduk dengan pakaian sederhana. Wajahnya tenang tapi matanya menyala kilat kemarahan seperti setan tua. Di sampingnya lelaki muda berdiri tegak. Wajah mirip Ujang. Keras dan penuh luka hidup, Kang Dudung. Kapten Dadang, ucap Haji Ujang dengan suara berat penuh wibawa, tapi dingin seperti gorokan pisau. Saya tahu akhirnya kau datang, tapi sungguh, saya kecewa, nak. Datang dengan senjata ke rumah orang tua seperti saya. Apa dosa saya selamatkan desa ini dari kelaparan, bantu anak yatim? Dan sekarang kau anggap saya monster? Hati saya robek mendengar ini. Dadang melangkah maju, pistolnya terarah, hatinya berdegup kencang penuh emosi yang menyayat, amarah atas topeng palsu itu. Dosa? Karena 49 mayat di kapal, karena organ dicabut hidup-hidup di gudangmu. Darah tak berdosa menjerit minta keadilan, jeritan mereka, Haji. Saya dengar tiap malam seperti anak sendiri yang disiksa. Kang Dudung maju setengah langkah, matanya merah menahan amarah, suaranya bergetar penuh emosi gila. Kau tak tahu apa-apa tentang ayahku. Dia penyelamat, semua orang di desa hidup karena bantuannya. Saya lihat sendiri dia nangis saat selamatkan kapal karam. Kau hancurkan keluarga kami demi apa? Jeritan itu cuma bisnis, mereka rela mati demi uang untuk desa. Asep bersembunyi di sisi pintu tak tahan lagi. Suaranya bergetar penuh duka yang meledak. Rela? Kalau rela, kenapa organ manusia dipeti es seperti daging pasar? Kenapa kakak saya hilang? Tubuhnya mungkin robek di laut. Ceritanya memanggil saya tiap malam, Dudung. Ayahmu monster sembunyi di balik doa dan sedekah. Dudung mengepalkan tangan. Air matanya tumpah campur amarah. Suaranya pecah emosional. Kau tak tahu rasanya. Ayah ajari saya jahit luka sejak kecil, tapi sekarang tangan ini berlumur darah karena dia. Jeritan korban. Ya Allah, itu hantui saya. Tapi ayah bilang ini demi keluarga. Saya benci tapi cinta dia. Suasana makin panas. Salah satu anak buah Ujang angkat senjata, dan baku tembak pecah seperti neraka meledak. Peluru menghantam dinding kayu. Serpihan berterbangan seperti daging robek. Suara dentuman memekakan telinga seperti jeritan massal. Dadang merunduk, balas tembakan cepat, 2 pria tumbang. Darah muncrat ke dinding seperti hujan merah. Satu jerit terakhir. Ayah, selamatkan aku. Entin teriak dari balik peti, suaranya penuh teror emosional. Komandan, mereka kepung dari belakang saya. Saya tak mau mati seperti ini, keluarga saya menunggu. Benar saja, 2 orang tambahan masuk dari pintu belakang. Serang membabi buta, golok mereka berkilat seperti siap gorok leher. Asep hampir tertembak, tapi Dadang tarik dia jatuh tepat waktu. Peluru lewat di atas kepala seperti hembusan maut. Asep tetap di bawah. Entin, lindungi Neng, perintah Dadang. Suaranya bergetar penuh emosi. Duka atas risiko nyawa timnya. Dentuman peluru terus, suara ombak kini kalah oleh riuh tembakan dan jeritan. Neng tutup telinga, matanya terpejam, air matanya tumpah. Ya Tuhan. Jeritan ini seperti autopsi, tapi nyata. Tolong jangan biarkan kami jadi mayat berikutnya. Di tengah kekacauan, Haji Ujang berdiri tenang seperti batu karang. Tak gerak dari kursinya. Suaranya bergema dingin tapi emosional. Berkatku orang-orang ini rela mati. Kau sebut kejahatan, Rangga.
Bagi kami ini bisnis yang biayai desa, selamatkan anak-anak dari kelaparan. Jeritan itu, harga kecil demi kejayaan. Dadang tatapnya dengan marah yang membara. Emosi meledak. Harga kecil, fal 9 nyawa. Hati dicabut saat masih bernapas, saya rasain duka keluarga mereka tiap hari. Kau bukan pahlawan, kau algojo berwajah suci. Dudung angkat pistol ke Dadang, tangannya bergetar, matanya penuh kebencian bercampur duka. Aku tak biarkan kau sentuh ayah. Fajar, Entin, kau mau ikut jadi pembunuh. Kau yang jahit organ itu bukan? Jeritan mereka. Itu ganti kehidupan banyak keluarga. Entin balas jerit emosional dari balik peti. Ganti, dengan darah anak orang lain. Saya benci kalian, jeritan itu hantui saya lebih dari mimpi buruk. Pertempuran makin sengit, Dadang dan anak buah Ujang saling tembak. Asep nekat ambil batu lempar ke penyerang yang maju, memberi Entin kesempatan tembak tepat sasaran. Darah muncrat lagi, jeritan ampun. Keluargaku bergema sebelum ambruk, tapi jumlah orang Ujang lebih banyak. Situasi tak seimbang seperti jerat maut yang menjerat semakin erat. Dadang sadar mereka tak bertahan lama. Teriak lantang penuh emosi. Semua mundur ke dermaga. Cari perlindungan, kita tak mati sia-sia malam ini. Mereka berlari keluar. Peluru hujani dari dalam seperti hujan maut. Suara jeritan dan darah tumpah buat malam semakin mengerikan. Begitu di dermaga, sirene terdengar dari kejauhan. Pasukan cadangan yang dipanggil Dadang akhirnya datang. Lampu sorot menyapu kegelapan seperti harapan di tengah neraka. Anak buah Ujang panik, sebagian lari ke perahu, sebagian ke hutan bakau. Jeritan mereka, "Jangan tinggalkan kami." Bergema emosional, tapi Dudung dan Ujang tetap berdiri di depan pintu gudang. Tatap tantangan penuh duka. "Pertarungan ini belum selesai, Kapten." Ujar Ujang tenang tapi suara bergetar. "Kau bawa pasukan, tapi selagi saya hidup kau tak sentuh saya. Desaku akan lindungi saya dengan darah mereka sendiri." Dadang angkat pistol. Emosi meledak ingin tembak, tapi sebelum itu, asap tebal memenuhi gudang. Salah satu anak buah Ujang ledakkan tabung gas. Kekacauan meledak seperti bom duka. Saat asap halangi pandangan, Ujang dan Dudung menghilang ke kegelapan malam. Suara langkah mereka lenyap seperti hantu. Dadang berdiri di dermaga dipenuhi polisi cadangan. Napas terengah, tubuh debu dan peluh. Hatinya robek penuh emosi. Marah atas lolosnya monster. Duka atas darah tumpah malam itu. Entin dekati, wajah penuh kekesalan dan air mata. "Komandan, kita hampir dapat mereka." Jeritan anak buah mereka masih di telinga. Tapi lagi-lagi lolos. Saya capek rasain duka ini. Dadang mengepalkan tangan, suara rendah penuh tekad emosional. "Tak apa. Kita lihat wajah Dudung. Dengar pengakuan mereka. Sekarang kita tahu musuh sebenarnya. Aku bersumpah mereka tak lolos selamanya." Jeritan 49 nyawa itu akan jadi senjata kita. Malam itu dermaga timur tinggalkan jejak darah, peluru dan bara api kecil dari gudang terbakar. Angin bawa asap seperti jiwa-jiwa yang naik. Pertempuran pertama usai. Tapi perang sesungguhnya baru dimulai. Dengan emosi yang semakin menyayat hati mereka semua. Dini hari di markas Polairut Sukabumi terasa seperti kuburan hidup. Lampu neon berkedip pucat menyinari meja penuh berkas yang berlumur noda darah kering dari penggerebekan semalam. Aroma kopi basi bercampur asap rokok dan bau besi karat dari senjata yang masih panas. Hujan deras masih mengguyur luar. Suara tetesannya seperti air mata korban yang tak henti menangis. Petir sesekali menyambar seperti kilat kemarahan langit atas kegelapan yang semakin menyelimuti. Kapten Polisi Dadang Suparman duduk dengan wajah keras. Matanya merah seperti darah segar akibat tak tidur semalaman. Hatinya masih bergema dengan jeritan emosional dari dermaga timur. Jeritan anak buah Haji Ujang yang mati dengan nama ayah mereka di bibir terakhir. "Kita hampir dapat mereka, tapi lolos lagi." Gumamnya sendirian. Suaranya berat penuh duka yang menyayat. Tangannya mengepal hingga kuku menggali telapak seperti pisau kecil. Jeritan itu? Jeritan Dudung bilang ayah. Ya Allah. Betapa retaknya keluarga monster itu, tapi tetap bunuh demi uang darah. Pintu terbuka pelan, Bribka Entin masuk dengan map tebal. Wajahnya kusut seperti kain kafan basah, matanya sembab penuh emosi yang tertahan. "Komandan." Hasil identifikasi sementara keluar. Dari 49 mayat, 6 warga lokal Sukabumi, selebihnya dari luar, Myanmar, Vietnam, bahkan 1 dari Timur Tengah. Semua mati dengan luka beda. Cekikan hingga leher biru, tusukan hingga usus tumpah, hantaman hingga otak bocor seperti bubur. Saya
Saya baca nama-nama ini, seperti baca daftar anak sendiri yang hilang. Keluarga mereka, bagaimana kita bilang, tubuh anak mereka dicabut organnya seperti buah dari pohon. Dadang tatap peta di meja, setiap titik merah seperti luka menganga, hatinya sesak. Jadi benar, bisnis lintas negara. Bukan cuma perdagangan manusia, tapi industri mutilasi. Dudung, generasi berikutnya sudah disiapkan. Tangannya berlumur sejak kecil. Pintu terbuka lagi, Dr. Neng Siti masuk dengan map forensik, rambut berantakan, mata sembab seperti habis menangis atas mayat-mayat itu. Captain, ada hal baru harus Anda tahu. Suaranya lirih penuh duka, tangannya gemetar buka foto organ dari gudang. Organ ini dipotong teknik medis, tanda jahitan rapi tapi paksa. Seperti dilakukan saat korban masih sadar, jeritan mereka mungkin bergema di ruang itu. Ini bukan amatir. Ada dokter gelap di jaringan ini. Saya rasain dinginnya saat pegang hati yang masih hangat. Seperti pegang jiwa yang menolak mati. Dadang mengerutkan kening. Emosi bergolak seperti badai. Dokter, maksudmu ada yang bantu mereka cabut organ hidup-hidup? Mengangguk, air matanya tumpah pelan. Ya, kalau tidak tak mungkin rapi begini. Ini industri, Kapten, nyawa jadi komoditas, jeritan jadi musik latar. Belum sempat respons, Asep datang tergesa. Wajah penuh emosi campur takut, napas memburu seperti dikejar hantu. Kapten, saya dapat info dari sumber Jakarta. Pejabat tinggi tekan pusat agar kasus jangan diperbesar demi stabilitas. Nama Haji Ujang disebut punya hubungan dengan anggota dewan. Mereka lindungi satu sama lain seperti keluarga darah. Ruangan hening, Entin terbelalak, jerit emosional. Stabilitas? 49 mayat dianggap tak penting karena politik. Jeritan mereka. Ya Allah, lebih baik mati daripada tutup mata. Asep angguk, suara bergetar duka. Lebih dari itu, kalau benar ini mafia berseragam, korupsi yang minum darah rakyat miskin seperti kakak saya. Dadang tutup mata sejenak, amarah membara seperti api yang siap bakar segalanya. Jadi inilah kita hadapi, mafia laut plus mafia jazz. Tapi aku tak tutup mata pada darah ini. Telepon berdering, suara dingin atasan dari pusat. Kapten Dadang, hentikan penyelidikan sampai instruksi baru. Jangan beri keterangan media, karirmu berakhir kalau nekat. Klik, sambungan putus. Dadang tatap kosong, Entin gertak gigi, Asep kepal tinju, Nang tunduk dengan air mata. Jadi kita disuruh bungkam? Tanya Entin lirih penuh duka. Dadang berdiri, tatapan menyala amarah. Tidak, selama aku hidup, 49 nyawa ini tak menguap. Kita lanjut, dengan atau tanpa restu. Asep dekati, semangat campur takut. Kita butuh saksi hidup dari dalam. Bukti yang tak bisa diputar balik yang buat publik jerit marah seperti keluarga korban. Mereka duduk melingkar, kopi hitam dan rokok setengah habis jadi saksi sumpah mereka. Emosi bergema di ruangan. Entin dengan nada berat. Kalau lanjut nyawa kita melayang, jeritan keluarga kalau kami mati. Neng timpali pelan tapi tegas, air mata menetes. Tapi kalau berhenti lebih banyak nyawa melayang, saya tak tahan bayang anak berikutnya organnya dicabut. Asep tatap satu persatu, duka atas kakaknya meledak. Kita tak punya pilihan, kebenaran ini harus keluar meski darah kami tumpah. Dadang tutup dengan kata singkat menggema duka dan tekad. Mulai malam ini kita bukan tim lagi, kita saksi, kita perlawanan. Darah 49 itu tak sia-sia. Di luar langit Sukabumi gelap tanpa bintang, ombak hantam dermaga seperti janji mereka yang bergema. Sementara bayangan kapal besar bergerak pelan di kejauhan. Jaringan Haji Ujang masih operasi, siap tantang siapa saja yang usik bisnis kotor darah itu. Hujan deras membasahi desa pesisir malam itu, kilatan petir singkap bayangan perahu kecil terikat rapat di hutan bakau seperti makam terapung. Di pondok reot dekat tepi hutan seorang pria terhuyung dengan tubuh penuh luka. Darah mengalir dari pahanya yang robek peluru. Wajah pucat, napas berat seperti hembusan terakhir. Dialah Jamal, anak buah Haji Ujang yang kabur setelah pertempuran dermaga. Tubuhnya goyah hampir ambruk ke tanah becek, tapi ia seret langkah karena takut lebih besar. Kejaran kelompoknya sendiri yang tak kenal ampun. Mereka bunuh saya kalau tahu saya hidup. Gumamnya sendirian, suara parau penuh duka dan penyesalan. Air mata campur darah menetes. Dadang dan tim kecil Entin Neng Asep bergerak di hutan bakau. Rencana sederhana tapi berbahaya. Cari saksi hidup seperti yang dijanjikan. Asep bisik ke Dadang, suara gemetar emosional. Komandan sumber bilang ada orang asing luka parah di bakau, bisa orang Ujang.
Tapi kalau jebakan, jeritan kami akan tambah daftar mayat. Dadang angguk, pistol siap. Risiko kita ambil. Kalau saksi ini bicara, topeng Ujang retak total. Perjalanan penuh suara kodok dan deru hujan. Lampu senter sorot jalan becek. Jejak kaki tertutup lumpur cepat. Tiba-tiba Entin hentikan langkah, bisik tegang. Komandan. Di bawah pohon bakau dia, mereka temukan Jamal tergeletak. Tubuh gemetar, bibir biru dingin. Nang berlutut periksa luka tembak di pahanya, suara lirih duka. Harus bawa ke aman. Kalau tidak dia mati kehabisan darah. Seperti korban yang ususnya tumpah. Mereka gotong Jamal ke pondok kosong terdekat. Hujan tutupi langkah, sembunyikan dari mata-mata Ujang. Di atas tikar usang, Jamal terbaring. Nang bersihkan luka dengan peralatan seadanya. Tangannya gemetar. Jamal tatap Dadang dengan mata penuh ketakutan. Suara serak hampir tak terdengar. Kapten, mereka bunuh saya kalau tahu saya bicara. Saya lihat semuanya. Jeritan korban saat organ dicabut. Tangan Dudung berlumur darah seperti cat merah. Tolong, keluarga saya jangan biarkan mereka seperti saya. Dadang dekati, tatap tajam tapi penuh empati duka. Kalau diam mereka tetap bunuhmu. Bicara, dan namamu jadi pahlawan setidaknya jeritanmu tak sia-sia seperti mereka. Pilihanmu Jamal, tapi ingat keluarga korban yang nangis tiap malam. Air mata Jamal bercampur peluh. Ia gertak gigi. Bisik parau penuh penyesalan emosional. Semua salah paham. Haji Ujang bukan nelayan biasa. Dia pemilik kapal induk Samudra Hideung. Asep tercengang, suara bergetar. Kapal induk? Maksudmu apa? Markas penyiksaan terapung. Jamal hela napas susah, duka meledak di mata. Ya, besar jauh di laut. Semua operasi di sana. Simpan organ segar, narkotika, tahanan manusia disiksa sampai yuk hingga mati. Saya pernah bawa ke sana, lihat korban meronta saat ginjal dicabut. Jeritan tolong ibu bergema di geladak. Dudung pimpin di sana, dia bilang ini demi ayah, tapi matanya kosong seperti mayat hidup. Dadang condong, emosi bergolak. Kau tahu lokasi sekarang? Jamal angguk lemah, air mata tumpah. Koordinat di catatan saya simpan. Tapi hati-hati, Kapten. Dijaga bersenjata lengkap, satu salah langkah. Jeritan kita tambah daftar. Tiba-tiba suara ranting patah dari luar, semua terdiam mencekam. Dadang isyarat. Raih pistol. Entin angkat senjata, Asep tahan napas. Neng lindungi Jamal. Dari balik hujan, 3 bayangan gerak cepat dekati seperti hantu pemburu. Anak buah Ujang mereka temukan. Teriak Entin, suara pecah teror. Tembakan meledak hantam dinding bambu. Serpihan beterbangan seperti daging robek. Dadang balas 2 tembakan cepat, satu penyerang ambruk dengan jeritan ampun. Saya punya anak yang bergema emosional sebelum mati. Sisanya mundur, teriak panggil bantuan. Suara mereka seperti lolongan serigala haus darah. Kita keluar sekarang. Aba Dadang gotong Jamal keluar pintu belakang. Lari tembus hujan dan lumpur. Peluru kejar dari belakang hantam batang pohon dengan suara retak seperti tulang patah. Cepat ke perahu. Entin pimpin jalan ke dermaga kecil ujung bakau. Susah payah dorong perahu kayu ke air ganas. Neng dan Asep bantu Jamal naik, sementara Dadang tembak ke gelap tahan pengejaran. Emosi meledak di jeritan. Kalian tak lolos malam ini, darah Jamal tak sia-sia. Saat perahu menjauh, suara teriakan anak buah Ujang samar, tapi Dadang tahu ini awal perang lebih besar. Di atas perahu terombang-ambing ombak, Jamal gigil dingin, mata setengah pejam, bibir berusaha bicara terakhir penuh penyesalan emosional. Kapten, kalau saya mati sampaikan, Samudra Hideung itu neraka terapung. Rahasia ada di sana, jeritan semua korban. Selamatkan mereka yang masih hidup di dalam. Setelah itu mata pejam tubuh lunglai. Neng coba selamatkan, tapi nadi lemah seperti benang putus. Dia pergi, bisik Neng, air mata tumpah penuh duka. Jeritannya bergabung. Langit pagi di perairan Sukabumi kelabu pekat. Awan hitam bergulung seperti kain kafan raksasa yang siap menutupi nyawa-nyawa yang menantang maut. Ombak menghantam karang dengan suara seperti tengkorak retak. Laut bergemuruh seolah marah atas rahasia yang akan diungkap. Kapten Polisi Dadang Suparman berdiri di dermaga markas Polairut, menatap hamparan air kelam tanpa ujung. Tangannya menggenggam peta kusam dari Jamal. Tulisannya samar tapi jelas menunjuk koordinat di tengah lautan bebas. 2 kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Samudra Hideung. Hatinya berdegup kencang.
Ketegangan mencekam seperti pisau dingin yang menempel di tenggorokan. Ini akhirnya. Kapal neraka itu, gumamnya, suaranya berat penuh duka dan amarah. Matanya merah menyala seperti darah korban yang tak pernah tenang. Bribka Entin mendekat, wajahnya pucat seperti kain kafan. Suaranya gemetar penuh emosi mengerikan. Komandan, kapal sudah siap, tapi perbekalan kita terbatas. Kalau Samudra Hideong benar di tengah laut, kita masuk perut monster. Saya takut, Komandan. Jeritan Jamal kemarin bilang kapal itu neraka masih di kepala saya. Kalau kita tak pulang, anak saya akan nangis tiap malam. Seperti keluarga 49 mayat itu. Dadang tatap Entin. Hatinya sesak seperti dicekik tali nilon. Tapi suaranya tegas penuh tekad emosional. Entin, kita semua takut. Saya juga. Mimpi buruk tiap malam lihat wajah korban dengan mata dicungkil jerit selamatkan kami. Tapi kalau kita mundur, lebih banyak nyawa jadi daging di kapal itu. Kita harus akhiri ini, meski darah kita tumpah. Entin angguk pelan. Air matanya tumpah, suaranya pecah. Baik. Tapi kalau saya mati, Komandan bilang ke anak saya, ayahnya lawan monster demi dia. Beberapa jam kemudian, kapal patroli berukuran sedang meninggalkan dermaga. Mesin menderu kencang memecah ombak yang semakin tinggi seperti tangan-tangan mayat yang meraih dari laut. Dadang pimpin langsung, ditemani Entin, Dr. Neng Siti Wirawan dan Asep Saputra. Neng duduk di kabin, memeluk map forensik erat. Wajahnya pucat tapi mata tajam penuh duka. Captain, kalau koordinat ini benar, kita temukan bukti besar. Organ segar, mayat beku, jeritan yang tak pernah reda. Tapi, saya tak bisa bayangin masuk ke kapal itu. Dengar jeritan hidup seperti saat autopsi. Hati saya, seperti disayat tiap lihat luka mereka. Dadang tatap lurus ke laut, suaranya dingin tapi bergetar emosi. Jeritan itu jadi bahan bakar kita. Kita masuk neraka itu bukan cuma demi bukti. Demi jiwa-jiwa yang masih bisa diselamatkan. Kalau kita takut, mereka menang. Asep dengan tangan gemetar menimpali penuh ketegangan mengerikan. Kapal itu penjara terapung, Komandan. Kalau kakak saya di sana organnya dicabut hidup-hidup, ceritanya masih bergema. Saya mohon kita selamatkan dia kalau masih hidup. Saya tak tahan bayangin wajahnya robek seperti mayat itu. Menjelang sore cuaca memburuk drastis. Langit hitam pekat, hujan deras mengguyur seperti air mata darah, petir menyambar laut seperti cambuk api yang siap bakar nyawa. Kapal patroli berguncang hebat, air laut masuk dek, Neng berpegang erat pada kursi, suaranya pecah teror. Komandan, badai ini seperti laut tolak kita, seolah Samudra Hideong panggil badai ini untuk lindungi rahasianya. Saya takut kita tenggelam sebelum sampai. Jadi mayat berikutnya. Entin di kemudi teriak penuh emosi mencekam. Komandan, ini gila. Ombak seperti cakar monster. Kalau kita mati di sini, jeritan kita tak didengar siapapun. Tolong, kita harus hidup demi keluarga. Dadang mengerutkan kening, ketegangan meningkat tajam seperti pisau yang menempel di jantung. Teruskan, Entin. Jangan berhenti. Samudra Hideong ada di balik badai ini, dan kita tak boleh biarkan monster itu menang. Jeritan Pap 9 nyawa dorong kita maju. Tiba-tiba, radar kapal berderit nyaring. Suaranya seperti jeritan mesin yang panik. Asep yang pantau layar mendadak pucat, suaranya gemetar penuh kengerian. Komandan! Ada kapal besar di depan tapi aneh. Bentuknya tak jelas, cuma siluet hitam seperti setan raksasa di laut. Itu Samudra Hideong. Mereka berlari ke dek, hujan deras membasahi wajah. Petir menyambar singkap bayangan raksasa di kejauhan. Kapal dengan lambung hitam pekat, tinggi menjulang seperti benteng neraka terapung. Ya Tuhan, itu dia. Bisik Neng. Suaranya tercekat penuh duka dan teror, tangannya mencengkeram lengan Dadang. Saya rasain dinginnya dari sini seperti bau mayat di autopsi, tapi 1000 kali lebih mengerikan. Dadang genggam pistol erat, hatinya berdegup seperti akan meledak. Ketegangan mencekam menyelimuti seperti kabut darah. Sebelum mendekat, 2 kapal cepat muncul dari sisi kiri dan kanan. Gerak agresif seperti serigala laut haus darah. Lampu sorot menyala putih menyilaukan, membuat mata perih seperti disayat. Komandan, mereka bersenjata, teriak Entin. Suaranya pecah penuh panik emosional. Saya lihat moncong senjata. Mereka mau kita jadi mayat berikutnya seperti korban di gudang. Bayangan orang-orang bersenjata api tampak di kapal itu siap tembak, dentuman peringatan meletus, peluru menghantam air hanya meter dari haluan. Ombak darah bercampur air laut.
Asep jerit, air matanya tumpah campur hujan. Komandan, kita harus mundur. Kalau tidak, kita habis kakak saya. Saya tak mau dia dengar saya mati di sini, jerit seperti dia. Dadang gertak gigi, ketegangan memuncak tajam. Suaranya dingin tapi penuh amarah emosional. Mundur berarti serah, maju. Dan kita hadapi neraka ini. Kakakmu, Asep, mungkin masih hidup di kapal itu. Kita tak tinggalkan dia. Saat kapal asing mendekat, sesuatu aneh terjadi. Siren panjang, dalam dan mengerikan bergema dari Samudra Hideung. Seperti panggilan dari dasar neraka. Kapal-kapal kecil itu langsung berbalik. Seperti anjing kembali ke tuan yang kejam. Entin hela napas lega, tapi suaranya masih gemetar duka. Mereka pergi. Tapi kenapa, Komandan? Saya takut siren itu panggilan kematian. Seperti jeritan korban sebelum organnya dicabut. Dadang tatap siluet hitam raksasa di kejauhan. Hati berdegup kencang seperti palu penyiksaan. Ketegangan mencekam seperti tali maut yang menjerat. Mereka tak pergi, Entin. Mereka kembali ke induknya. Kita semakin dekat ke inti neraka dan siren itu undangan ke kuburan kita. Tapi aku bersumpah kita yang bakal kubur monster itu dulu. Badai mereda perlahan tapi laut masih bergolak. Ombak menghantam kapal patroli seperti jeritan 49 nyawa yang menuntut keadilan. Menambah ketegangan mengerikan yang tak bisa dielak. Menuju Samudra Hideung, di mana kematian menanti dengan pisau terhunus. Fajar menyingsing di ufuk timur Sukabumi. Cahaya pucat memantul di permukaan laut yang masih bergelombang ganas, seperti darah kering yang menolak hilang. Samudra Hideung berdiri angkuh di kejauhan, kapal induk raksasa seperti band parameter baja terapung. Lambungnya legam pekat menyerap cahaya seperti lubang hitam yang haus nyawa. Bendera hitam berkibar di puncak tiang seperti kain kafan yang menari di angin maut. Kapten Polisi Dadang Suparman berdiri di dek kapal patroli. Napasnya berat penuh ketegangan yang mencekam. Pistol di tangannya terasa dingin seperti mayat yang disentuh. Sekarang atau tak sama sekali, ujarnya dengan suara rendah tapi tegas. Matanya menyala amarah dan duka bercampur. Kapal patroli biarkan di belakang. Kita dekati dengan perahu karet kecil. Diam-diam seperti hantu yang balas dendam. Bribka Entin mengangguk, wajahnya pucat tapi tekadnya seperti batu karang. Suaranya gemetar emosional. Komandan, kalau ini akhir kita, ingat jeritan Jamal, dia mati demi koordinat ini. Saya tak mau mati sia-sia, seperti anak buah Ujang yang jerit ampun sebelumnya. Tapi demi keluarga saya ikut, meski hati saya seperti disayat pisau. Dr. Neng Siti Wirawan memeluk tas medisnya erat. Air matanya hampir tumpah, suara lirih penuh duka. Kapten, masuk ke sana seperti masuk ruang autopsi hidup. Bau darah, jeritan. Saya takut rasain apa yang korban rasain. Organ dicabut saat masih bernapas. Asep Saputra, dengan mata berkaca penuh dendam atas kakaknya, bisik tegang. Kalau kakak saya di sana, tolong selamatkan dia. Jeritanya masih hantui saya. Saya siap mati demi itu, Komandan. Perahu karet kecil meluncur di antara ombak. Setiap kayuhan terasa seperti menghitung mundur ke neraka. Angin menusuk kulit seperti jarum penyiksa. Begitu menempel ke sisi Samudra Hideung, mereka dapati tangga besi berkarat menjuntai seperti tali gantungan. Suara rantai bergoyang seperti tulang bergesek. Dadang naik lebih dulu, senjatanya siap. Suasana dek sunyi, hanya terdengar angin dan ombak seperti bisikan mayat. Tapi begitu melangkah, suara berat menggema dari balik kabut pagi seperti panggilan setan. Selamat datang di Samudra Hideung, rumah rahasia kami. Dari kegelapan muncul Haji Ujang. Tubuhnya tegap meski renta, matanya menyala kebencian seperti api neraka. Di sampingnya Kang Dudung berdiri dengan pistol teracung. Wajahnya dingin penuh luka jiwa. Jadi benar kalian ikuti petunjuk Jamal, kata Ujang sambil terkekeh serak. Suaranya penuh ejekan emosional yang mengerikan. Sayang sekali. Dia terlalu lemah jaga rahasia. Ceritanya saat sekarat, seperti musik bagi kami. Kau Dadang pikir bisa hancurkan saya? Saya ayah desa ini. Darah rakyat mengalir di tangan saya tapi demi mereka. Dadang melangkah maju. Pistol terarah. Hatinya berdegup, amarah meledak. Permainanmu selesai, Ujang. 49 mayat di kapal nelayan. Organ dicabut hidup-hidup, jeritan mereka menuntut darahmu. Saya dengar tiap malam seperti anak sendiri yang robek. Dudung maju, matanya merah penuh kebencian bercampur duka, suara bergetar. Kau tak tahu ayahku. Dia selamatkan saya dari kemiskinan. Saya jahit organ demi dia, dengar jeritan itu seperti lagu pengantar tidur. Tapi sekarang, kau buat saya benci diri sendiri.
Entin dari belakang jerit emosional. Kau gila, Dudung. Jeritan itu bukan lagu, itu duka ibu-ibu yang anaknya hilang. Ujang beri isyarat. Dudung tekan tombol panel. Pintu baja raksasa di dek berderit terbuka seperti mulut monster. Bau busuk menyeruak menusuk hidung, seperti daging membusuk ribuan nyawa. Lang tutup mulut, hampir muntah, suara tercekat duka. Ya Tuhan. Bau ini seperti ruang forensik neraka. Di bawah sana, lorong sempit penuh kontainer terbuka. Tubuh-tubuh membeku di balok es. Ada utuh dengan mata melotot teror. Ada robek organ hilang. Usus bergelantungan seperti tali gantungan. Asep jerit penuh duka meledak. Kakak, mungkin di sini. Jeritannya, ya Allah, selamatkan mereka. Ujang dekati, wajah bengis penuh ejekan. Mereka saksi pengkhianat atau barang gagal. Kalian akan susul mereka, jeritan kalian tambah simfoni. Tiba-tiba tembakan pecah seperti neraka meledak. Entin sigap lepas peluru peringatan, buat Dudung terkejut mundur. Pertarungan sengit pecah di dek, angin dan ombak jadi saksi darah tumpah. Dadang hadap Ujang langsung. Meski tua, tangan Ujang keras seperti baja. Mereka hantam satu sama lain, tubuh berguncang ikut gelombang. Berhenti, Ujang. Kau cukup tumpah darah, jeritan desamu sendiri akan balik kemu. Teriak Dadang, suara penuh amarah emosional. Ujang angkat pisau besar, matanya penuh amarah gila. Darah orang lain harga kejayaan. Saya pahlawan di mata rakyat. Mereka tak tahu wajah asli, jeritan itu cuma angin lalu. Pisau meluncur ke Dadang, tapi ia tangkis. Banting tubuh Ujang ke lantai besi dengan dentuman keras seperti tulang retak. Sementara itu, Entin dan Asep lumpuhkan Dudung. Pria itu bertarung beringas. Tembak membabi buta. Peluru hampir kena Neng. Lepaskan. Kalian tak tahu siapa yang kulayani. Ayahku selamatkan desa, jeritan ini demi mereka. Jerit Dudung, suara pecah duka dan gila. Asep nekat tubruk tubuh Dudung. Pistol terlempar, Entin cepat kunci lengannya. Kami tahu, dan hari ini kau bayar semuanya, jeritan kakak saya akan jadi hakimmu. Pertarungan klimaks saat Ujang coba kabur ke ruang kendali. Dadang kejar terengah. Mereka bertarung lagi di ruang penuh layar monitor yang berkedip seperti mata setan. Ujang salahkan sistem penghancur diri kapal. Suara alarm meraung mengerikan. Kalau aku jatuh ke kapal ini tenggelam bersama kalian. Ratusan jasad ikut, jeritan mereka abadi di dasar laut. Dadang tatap layar merah berkedip, emosi meledak. Kau gila! Ada ratusan jasad di sini. Mereka pantas makam layak, bukan tenggelam dengan keangkuhanmu. Dengan teriakan tenaga penuh amarah, Dadang tubruk Ujang ke dinding. Pukul hingga pisau lepas, Ujang jatuh terkapar tak gerak lagi. Napas tersengal penuh duka kalah. Neng dan Entin masuk buru-buru, suara panik. Komandan, sistem bisa meledak dalam menit. Jeruk jeritan mesin ini seperti detik terakhir korban. Dadang lari ke panel, tangan cekatan matikan rangkaian. Napas tersengal berhasil hentikan hitungan mundur. Lampu peringatan redup, sunyi hanya ombak terdengar seperti napas lega jiwa-jiwa. Pagi itu kapal patroli bantuan tiba setelah sinyal darurat. Ujang dan Dudung diborgol. Digiring turun dengan wajah penuh kekalahan, Dudung jerit emosional terakhir. Ayah, maafkan saya, jeritan ini akhirnya bunuh kita. Asep tatap lautan, mata berkaca duka. 49 mayat. Bahkan lebih. Semoga tenang sekarang, kakak. Neng angguk pelan, air mata tumpah. Kebenaran terungkap. Tak ada topeng lagi untuk Ujang. Dadang berdiri di dek, tatap matahari muncul dari horizon. Wajah lelah tapi mata penuh keyakinan. Pertarungan ini mungkin selesai. Ucapnya lirih penuh emosi. Tapi laut selalu simpan rahasia. Tugas kita pastikan rahasia itu tak jadi mimpi buruk lagi. Perahu karet bawa mereka menjauh. Tinggalkan samudra Hideong kosong seperti kerangka monster mati. Tapi kisah mengerikan itu selamanya terukir di hati mereka. Dengan jeritan yang akhirnya reda di angin laut Sukabumi. Siang itu, pelabuhan Sukabumi berubah menjadi arena kekacauan yang menyayat hati. Kerumunan warga desa pesisir berdesak-desakan di dermaga. Sorak-sorai mereka bergema seperti jeritan massa yang buta oleh kepercayaan lama. Lampu sorot polisi menyilaukan, tapi tak bisa redupkan api amarah di mata mereka. Bendera-bendera desa berkibar. Spanduk bertuliskan, bebaskan Haji Ujang, pahlawan kami. Bergoyang tertiup angin laut yang asin campur bau darah kering dari kapal patroli yang baru sandar. Haji Ujang dan Kang Dudung digiring turun dengan borgol menggigit pergelangan tangan, hingga berdarah tipis. Wajah Ujang renta tapi tegar seperti batu karang yang retak, matanya menyala penuh duka palsu yang menyayat. Dudung menunduk,
Luka-lukanya masih basah dari pertarungan di Samudra Hideung. Air matanya menetes pelan seperti hujan penyesalan yang terlambat. Warga melempar batu dan telur busuk ke arah polisi. Jeritan mereka mengharukan tapi mengerikan. Haji pahlawan. Dia selamatkan kami dari badai, beri makan anak yatim, kalian polisi korup, fitnah orang suci. Seorang ibu tua berlutut di depan Ujang. Air matanya tumpah deras sambil pegang kaki borgolnya. Haji, kau ayah kami. Tanpamu anak saya mati kelaparan dulu. Tolong. Ini pasti salah paham. Ujang tatap ibu itu. Suaranya bergetar penuh emosi yang retak, seperti topeng yang mulai retak. Nak, jangan nangis. Saya lakukan semua demi kalian. Darah yang tumpah, harga kecil untuk desa ini. Allah tahu hati saya. Dudung di sampingnya tak tahan, air matanya tumpah seperti bendungan pecah, suaranya pecah menyayat. Ibu, ayah. Ayah benar, tangan saya berlumur demi desa. Tapi jeritan mereka, ya Allah, jeritan itu hantui saya selamanya. Maafkan kami. Kapten Dadang Suparman berdiri di depan barisan polisi. Hatinya seperti disayat pisau tumpul tiap dengar jeritan warga. Emosi bergolak antara amarah atas kebutaan mereka dan duka atas korban yang tak dikenal. Tenang, ini bukan fitnah, bukti ada di tangan kami. Haji Ujang, dia dalang pembantaian. Warga semakin gaduh, batu menghantam pelindung Dadang, suara jeritan pembohong. Bergema mengharukan seperti ratapan massa yang kehilangan ayah rohani. Dadang perintah anggotanya, suaranya tegas tapi bergetar duka. Bawa mereka ke tahanan, jangan biarkan massa dekati. Saat Ujang dan Dudung digiring lewat kerumunan, tangan warga meraih mereka, air mata bercampur hujan darah kecil dari luka borgol. Suasana menyayat hati, seperti pemakaman pahlawan yang ternyata monster. Di pengadilan Sukabumi beberapa hari kemudian, sidang jadi klimaks yang menyayat dan mengharukan. Ruangan pengadilan penuh sesak warga yang masih percaya Ujang sebagai pahlawan. Mata mereka berkaca penuh duka seperti kehilangan ayah kandung. Hakim memukul palu, suara retak seperti tulang patah, tapi demo di luar bergema. Bebaskan Haji. Dia suci. Dadang berdiri sebagai saksi utama. Tangannya gemetar pegang bukti, video mutilasi sadis dari Samudra Hideung. Daftar korban migran asing, yang organnya dijual di pasar gelap. Yang mulia, ini bukti. Suaranya berat penuh emosi menyayat. Video ini tunjukkan Kang Dudung cabut hati korban hidup-hidup. Ceritanya seperti anak kecil minta tolong ibu. Darah muncrat ke wajahnya. Usus bergelantungan seperti tali gantungan yang robek. Daftar ini 49 nama, termasuk migran dari Myanmar yang keluarganya nangis tiap malam di negeri asing. Organnya dijual ke orang kaya yang tak tahu darah di balik itu. Saat video diputar, ruangan hening mencekam. Layar tunjukkan adegan sadis, Dudung dengan pisau bedah, sayat perut korban yang meronta. Darah mengucur seperti air terjun merah, jeritan ampun. Anak saya tunggu di rumah, bergema menyayat hati. Wajah korban melotot penuh teror abadi sebelum mata dicungkil kasar. Rongga hitam berlubang penuh darah menetes seperti air mata hitam. Warga di bangku penonton menangis terseduh. Seorang nelayan tua jerit duka. Haji, tak mungkin. Kau selamatkan saya dulu. Ini pasti palsu. Ujang dari kursi terdakwa, air matanya tumpah pertama kalinya, suaranya pecah mengharukan. Nak, warga saya, maafkan, saya lakukan demi kalian, darah itu. Harga untuk biayai sekolah anak yatim. Selamatkan desa dari kemiskinan. Jeritan mereka. Hantui saya tiap malam tapi demi kalian saya rela jadi monster. Dudung di samping menangis terseduh seperti anak kecil. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Ayah, saya seikut karena cintamu. Tapi tangan ini berlumur jeritan anak orang lain. Maafkan kami warga. Kami hancurkan desa dengan topeng ini. Klimaks pecah saat Dadang ungkap pengkhianat di polisi. Atasan Dadang sendiri yang terima suap dari Ujang tertangkap di ruang rahasia dengan bukti transfer darah uang. Di penjara malam itu, eksekusi brutal menyayat dan mengharukan. Pengkhianat itu dibawa ke sel isolasi. Dadang hadir sebagai saksi. Mata pengkhianat melebar teror seperti korban mutilasi. Kapten, tolong, saya lakukan demi keluarga seperti Ujang bilang. Jeritan korban, saya dengar tiap malam hantui saya. Dadang tetap dingin tapi hatinya robek duka. Suaranya bergetar. Keluarga? Kau biarkan 49 nyawa robek demi uang. Jeritan istri mereka, anak mereka. Sekarang giliranmu rasain. Pengkhianat disuntik obat mematikan, tubuhnya kejang seperti korban dicekik.
Darah menetes dari hidung seperti air mata merah. Jeritannya menyayat. Maafkan, anakku, jangan tahu ayahnya monster. Dadang tutup mata, air matanya tumpah pertama kalinya, mengharukan melihat rekan sendiri mati seperti itu. Duka atas pengkhianatan yang retak kepercayaan, tapi keadilan akhirnya datang, meski berlumur darah. Sidang tutup dengan vonis mati untuk Ujang dan Dudung. Warga keluar dengan air mata tumpah. Jeritan duka mereka mengharukan seperti ratapan desa yang kehilangan ayah, tapi sadar monster di baliknya. Dadang berdiri di tepi pantai Sukabumi malam itu. Tatap laut gelap yang bergemuruh seperti jeritan terakhir. Angin menusuk kulitnya seperti luka lama yang tak sembuh. Kegelapan. Belum usai, gumamnya lirih penuh duka mengharukan, tapi 49 nyawa akhirnya dapat keadilan. Jeritan mereka. Sekarang bisik angin, tapi intrik korupsi seperti ombak selalu kembali. Mataharinya tenggelam, menyisakan langit merah darah, seperti noda yang tak pernah hilang, tapi Dadang tahu perjuangannya tak sia-sia. Kebenaran berlumur darah tapi menyinari desa yang retak.